Perkenalkan, nama saya Yudi Zulfahri. Saya merupakan seorang alumni PDN di Jatinangor yang pada tahun 2010 yang lalu itu pernah terlibat dalam kasus terorisme pelatihan militer di Pegunungan Jalin Janto, Aceh Besar. Saya sempat bekerja di pegawai negeri sipil di Kota Banda Aceh. Ya, sudah bekerja sebagai PNS, tapi kemudian saya sempat terpapar oleh ideologi radikalisme dan akhirnya masuk ke kasus terorisme. Sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa saya berasal dari keluarga sederhana, keluarga biasa saja. Kedua orang tua saya itu guru, dan saya dari kecil sampai kuliah itu selalu menempuh pendidikan sekolah umum, nggak pernah di lingkungan pesantren. Nah, perubahan dalam hidup saya itu terjadi ya ketika di penghujung sebelum saya wisuda. Jadi saya ini anak bandel, suka bolos, suka cabut kalau sekolah. Nah, tiba-tiba saya berada di satu titik ingin hijrah, ingin memperbaiki diri, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ya, ingin mempelajari agama lebih dalam. Nah, waktu itu saya mulai tertarik untuk ikut pengajian yang ada di kampus IPDN di Jatinangor. Saya ingat yang saya ikuti itu adalah pengajian umum sebenarnya, pengajian umum yang resmi dari kampus. Nah, tapi saya nggak pernah menyangka bahwa itu bisa membuat hidup saya berubah 180 derajat. Pada waktu itu pengajian yang saya ikuti itu memang terlihat biasa aja, terlihat biasa. Tidak ada berbicara tentang politik, tidak ada berbicara tentang jihad, apalagi tentang hal-hal yang berbau ekstrem dan radikal. Saya hanya belajar agama tentang bagaimana kita beramal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya pengajian ini selalu mendoktrin para jamaahnya bahwa hanya inilah pemahaman yang benar, hanya inilah pendapat yang benar. Jadi di luar ini semuanya dianggap salah atau sesat. Nah, itu masuk ke dalam diri saya, masuk ke dalam pikiran saya. Sehingga ketika saya hijrah, saya menjadi sosok yang religius tapi sekaligus juga sangat intoleran. Bagi saya, siapapun yang beramal atau memiliki pemahaman tidak sesuai dengan apa yang saya pahami, yang saya dapat dalam pengajian di kampus, maka semuanya salah, semuanya sesat. Waktu itu vonis-vonis populernya itu bid'ah. Saya suka menyebut bid'ah. Saya pulang ke daerah, saya pulang ke daerah, saya jumpai hampir seluruh masjid yang ada di daerah di Aceh, itu saya vonis semuanya sesat, semuanya bid'ah. Kenapa? Karena mereka misalnya mengamalkan maulid, misalnya mereka mengamalkan tahlilan, gitu. Saya anggap semuanya bid'ah dan sesat, dan saya nggak mau ikut pengajian di masjid-masjid tersebut. Akhirnya karena tidak ada masjid yang saya percayai untuk mengikuti pengajian, nah pada akhirnya saya mencari pengajian di tempat-tempat yang tidak ada amalan-amalan yang saya anggap bid'ah tersebut. Sampailah saya di pelosok-pelosok. Nah, di pelosok itu saya bertemu dengan satu sosok yang sederhana, sosok yang terlihat biasa-biasa saja, tapi pemahaman yang beliau miliki itu sama seperti saya, yang saya dapatkan seperti di kampus, ketika ngaji di kampus. Nah, saya pun menjadi tertarik ngaji. Tapi ternyata si sosok ustadz ini yang ada di Aceh ini, dia mengajarkan saya hal yang sedikit berbeda. Dia mulai masuk ke masalah-masalah politik. Nah, mulailah mengatakan bahwa ini negara yang kafir, yang tidak berhukum dengan syariat, pemerintah yang kafir. Nah, saya tentu shock. Kenapa? Karena saya waktu itu masih jadi bagian dari aparatur pemerintahan. Nah, terjadi kegalauan yang luar biasa. Saya dalam posisi sebagai aparatur negara, tapi juga meyakini bahwa negara ini adalah negara yang kafir, negara yang tidak boleh kita bantu sama sekali. Bahkan dalam pemahaman itu negara ini harus diganti dengan negara lain yang sesuai dengan pemahaman yang apa yang kita pelajari. Terjadi kegalauan yang hebat. Saya akhirnya berdiskusi panjang dengan beliau itu, dan beliau karena bukan seorang ustadz yang terlalu kaliber ya, ilmunya juga tidak terlalu dalam, saya diberikan kontak dengan seorang ustadz lulusan Saudi, lulusan Madinah, lulusan Mekah, ya. Lalu saya berdiskusi dengan ustadz tersebut. Dikatakan bahwa saya tidak boleh di PNS. Kalau saya di PNS maka saya kafir. Nah, karena saya waktu itu semangat beragama saya sangat tinggi, semangat saya untuk berhijrah sangat tinggi, akhirnya saya memutuskan keluar dari PNS dan ingin berguru ke ustadz yang lulusan dari Mekah tersebut.
Nah, mulailah saya keluar dari PNS, saya berangkat ke Bandung. Di situ saya bertemu dengan Ustadz ini, bertemu dengan jamaah-jamaah pengajiannya, dan saya berkenalan dengan banyak orang. Nah, di situ saya mulai semakin dalam. Pemahaman saya semakin ekstrim, semakin mudah mengkafirkan orang. Kalau dulu cuma sekedar memvonis bid'ah, sesat, sekarang saya mudah memvonis kafir. Si ini kafir, si ini kafir, bahkan keluarga saya sendiri, saya vonis kafir. Siapapun orang yang terlibat dalam pemerintahan, saya vonis kafir. Nah, di situ mulai semakin mengental pemahaman ini. Lalu dari pengajian Ustadz tersebut, saya bertemu dengan jamaah-jamaahnya dan diajak ke seorang Ustadz yang sekarang sangat familiar, itu Ustadz Oman Abdul Rahman. Waktu itu beliau masih di dalam LP Sukamiskin. Saya berkunjung ke LP Sukamiskin. Nah, di LP Sukamiskin ini beliau memberikan saya pemahaman yang baru lagi, bahwa kalau kita ingin berislam dengan benar, bukan saja hanya sekedar mengkafirkan pemerintah, tapi juga harus membenci dan memusuhi dengan dalil-dalil yang dibawakan. Saya tidak langsung percaya itu saja, tapi saya minta referensi. Beliau memberikan beberapa referensi dan saya dalami. Nah, setelah bertemu Ustadz Oman, naik lagi pemahaman saya. Dari yang hanya sekedar tidak mau kerja di pemerintahan menjadi mengkafirkan dan kemudian mulai membenci dan memusuhi. Dari situ hidup saya sudah penuh dengan kebencian, amarah, dendam, permusuhan. Pemerintah yang sebenarnya menyekolahkan saya, yang memberikan saya fasilitas berbagai macam, menjadi orang yang sosok menjadi satu institusi yang sangat saya benci. Jadi satu hal yang sangat saya benci, sangat saya musuhi. Segenap aparaturnya, kalau saya lihat saja itu menjadi orang-orang yang sangat saya benci. Hidup saya penuh dengan kebencian dan permusuhan. Saya beragama, saya berislam, saya beribadah, saya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang terjadi adalah hidup saya semakin penuh dengan amarah. Hidup saya semakin tidak tenang. Hidup saya penuh dengan kebencian. Saya justru tidak bisa menyatu dengan umat. Saya menyempal dari umat. Nah, itulah yang pada akhirnya membuat saya berpikir lebih jauh lagi untuk melakukan perlawanan. Bukan hanya sekedar pemikiran, tapi juga dengan senjata. Disitulah mulai akhirnya membuat program-program sampai bertemu dengan banyak orang. Akhirnya terbentuklah program pelatihan militer di Aceh tahun 2009. Saya terlibat di dalam. Secara pribadi, kehidupan saya itu jauh berubah drastis. Saya menjadi jauh dari keluarga. Saya nggak lagi ada yang namanya hormat ke orang tua, ke keluarga, apalagi ke masyarakat itu sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena pemahaman ini membuat saya merasa diri salah yang benar, kelompok salah yang paling benar, di luar itu semua salah, sesat. Apalagi ya, kita lihat seluruh masyarakat itu hampir semuanya berhubungan dengan pemerintah. Ya, maka saya seperti merasa tidak bisa lagi hidup bermasyarakat. Semua masyarakat mendukung pemerintah. Misalnya kalau ada pemilu, masyarakat ikut serta. Itu semuanya masuk bagian yang harus saya benci ya dalam pemahaman ini. Gitu. Nah, jadi itu dampak yang paling besar. Bahkan orang tua saya sampai mengatakan kalau pemahaman kamu membuat diri kamu memutuskan silaturahmi dengan orang tua, maka pemahaman kamu salah. Tapi saya waktu itu nggak peduli karena saya anggap orang tua salah yang salah. Jadi pemahaman ini akan membuat kita tidak bisa menjadi manusia sebagaimana mestinya. Pemahaman ini akan membuat diri kita menjadi manusia-manusia yang menyempal dari masyarakat dan lama-kelamaan akan menjadi sosok yang bisa berposisi berperan seperti mesin pembunuh. Nah, ini sangat berbahaya. Saya berikan satu contoh ya kejadian ketika saya bergabung dengan kelompok ini di Jakarta. Nah, karena dalam pemahaman ini semua masyarakat ini yang mendukung pemerintah adalah masyarakat yang kafir, maka divonislah darah dan hartanya itu halal. Ya. Misalnya nih, kalau ada kelompok ini pergi ke pasar, nah itu akan biasa mengutil barang-barang yang ada di pasar. Kenapa? Karena dianggap itu halal hartanya. Makanya kalau kita lihat ada kasus terorisme, pengeboman ya, menyasar misalnya pihak tertentu tapi yang kena masyarakat. Kenapa kelompok ini nggak peduli? Karena dalam pemahaman mereka semua masyarakat ini sama, kafir. Jadi benar-benar menjadi sosok mesin pembunuh yang nggak ada rasa belas kasihan sama sekali. Kalau ada darah tertumpah itu hanya dianggap sebagai darah dan daging yang biasa aja, bukan sesuatu yang sakral yang harus dijaga. Jadi pemahaman ini akan membuat kita tidak bisa jadi manusia seutuhnya, mengeluarkan kita dari fitrah kita sebagai manusia dan menyempal dari masyarakat juga menjadikan kita sebagai sosok mesin pembunuh yang luar biasa. Jika saya berada dalam jamaah-jamaah pelaku terorisme ini, hari-hari yang saya lalui itu hanya membicarakan tentang bagaimana kekafiran dari orang per orang atau instansi ke instansi. Pembicaraannya sebatas itu.
Tidak ada pembicaraan lain. Pembicaraan sebatas bagaimana memvonis orang dan memvonis instansi tertentu. Lalu berkembang sampai bagaimana kita bisa melakukan perlawanan. Tidak ada lagi niat atau visi misalnya ingin mencari nafkah, ingin berbisnis, ya ingin meraih masa depan yang cerah, itu semuanya menjadi hilang. Tidak ada cita-cita ingin memulai usaha, bisa berwirausaha, semuanya nggak ada. Ingin berkarir, nggak ada. Yang ada dalam pikiran kita, bagaimana kita bisa mati secepatnya di jalan Allah. Bagaimana kita bisa meninggalkan secepatnya dunia yang kita anggap sudah penuh dengan kekafiran ini. Ya, jadi pembicaraan kita hanya sebatas itu. Makanya kita lihat akan banyak aksi-aksi yang nekat, yang konyol. Kenapa? Karena kita kalau di dalam kelompok-kelompok terorisme itu akan merasa tidak tenang, akan merasa dunia ini sudah harus ditinggalkan secepatnya dan mencari jalan pintas bagaimana bisa segera meninggalkan dunia dan menuju ke surganya Allah. Itulah akhirnya yang menyebabkan kita nekat. Kita mau jadi pelaku bom bunuh diri, kita mau beraksi yang kelihatan konyol ya. Itu karena semua itu, pemahaman ini membuat kita nggak bisa lagi jadi manusia. Kita sudah kehilangan visi kehidupan di dunia, padahal Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi bagi kita fid dunya hasanah itu udah nggak ada. Yang ada tinggal akhirati hasanah. Nah, maka kita semuanya berlomba-lomba meninggalkan dunia dan menuju ke akhirat. Saya terpapar dengan paham radikalisme dan terorisme itu kurang lebih selama 4 tahun ya. Dan paham itu benar-benar masuk ke dalam diri saya sangat dalam. Untuk bisa keluar dari pemahaman atau doktrin radikalisme ini tidak mudah. Ya, karena doktrin ini kalau sudah melekat itu akan sangat sulit untuk dilepaskan. Cerita awalnya itu berasal dari seorang napiter juga. Ya, salah satu pelaku bom Bali yaitu Ali Imron. Nah, beliau berhasil membuka pemikiran saya sehingga saya merasa bahwa ada yang salah dengan apa yang saya pahami dan saya lakukan selama ini. Padahal ketika awal tertangkap pun saya nggak merasa ada yang salah dengan pemahaman saya. Tapi beliau berhasil membuka itu. Beliau berhasil meyakinkan saya bahwa bisa jadi saya ini salah. Pikiran saya menjadi terbuka. Nah, setelah pikiran saya terbuka, saya mulai mencari banyak referensi, mulai berdiskusi. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Saya terpapar kurang lebih 4 tahun dan saya untuk bisa keluar sepenuhnya dari doktrin ini, saya butuh waktu sekitar 5 tahun. Ya, dengan banyak diskusi, bantuan berbagai pihak, membaca banyak referensi dan bergaul dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Saya mencoba belajar mengenal budaya-budaya lain. Orang-orang yang dulu saya benci, saya coba interaksi dengan mereka, saya coba berdiskusi dengan mereka, saya coba hidup dengan mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang baik. Nah, sentuhan-sentuhan ini sangat dibutuhkan ya. Saya merasa sangat terbantu dengan adanya berbagai program yang mencoba menghubungkan saya dengan banyak referensi dan lingkungan-lingkungan yang lain. Itu membantu saya untuk keluar. Kalau tanpa bantuan orang lain, mungkin saya nggak berdaya untuk bisa keluar dari pemahaman ini seorang diri. Nah, makanya kesadaran kita untuk menanggulangi terorisme, untuk peduli dengan para pelaku terorisme itu sangat penting. Karena para pelaku terorisme yang sudah terdoktrin, untuk bisa keluar dari doktrin tersebut itu membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Kalau kita lihat ya, dari pengalaman saya, dari pengalaman teman-teman yang lain, seseorang itu bisa terpapar dengan radikalisme dan terorisme itu tidak dengan serta-merta. Ada proses yang dilalui. Ya, seperti diri saya, itu melalui proses dulu yang namanya bersikap intoleran, paling merasa benar, suka memvonis orang. Ya, walaupun belum bicara masalah politik, masalah tentang perang atau segala macam, tapi pemahaman itu yang akan membawa kita setahap demi setahap untuk masuk ke radikalisme dan terorisme. Pikiran yang sempit. Saya pernah melewati 2 penjara dalam hidup. Yang pertama penjara fisik, yang kedua penjara pemikiran. Ketika saya keluar dari penjara fisik, saya hanya merasakan bebas. Ya, saya terbelenggu fisik saya merasakan bebas. Tapi ketika saya keluar dari penjara pemikiran, saya merasa menjadi manusia merdeka. Makanya, kalau kita punya pemikiran sempit, itu sama artinya kita sedang menjajah diri kita sendiri. Nah, agar kita terhindar dari radikalisme terorisme, berpikirlah luas. Milikilah wawasan yang luas dan toleransilah terhadap sesama.
terbesar ya bagi para mantan napiter itu adalah stigmatisasi. Artinya ketika seorang mantan napiter ini keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka akan menghadapi yang namanya stigma dari masyarakat, mantan teroris misalnya gitu ya. Dan masyarakat nih, berdasarkan pengalaman saya, itu cenderung menjauhi karena belum kenal. Mereka cuma taunya si A, si ini mantan teroris. Dan mereka nggak tahu bagaimana perubahan diri kita, perubahan pemikiran kita, mereka nggak tahu. Maka masyarakat cenderung menjauhi. Dan ini berdampak pada apa? Kalau misalnya ini kita mau beraktivitas, ya, mau mencari nafkah, itu akan kesulitan. Kalau kita berbisnis misalnya, kalau kita nggak memperkenalkan diri ke masyarakat enggak. Dari pengalaman saya, itu kita yang harus proaktif. Kita yang harus menyapa masyarakat, bertegur sapa, kita yang harus bersosialisasi. Jangan tunggu masyarakat yang menyambut kita. Nah, tentunya untuk bisa seperti ini sangat dibutuhkan yang namanya peran keluarga. Misalnya saya dulu, ibu saya memberitahukan tetangga bahwa oh saya sudah berubah, oh saya sekarang sudah begini, saya sudah begitu gitu ya. Nah, peran keluarga sangat penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa wah, kita ini sebagai mantan napiter sudah berubah. Kita ingin kembali ke masyarakat. Bahkan kita ingin pengalaman kita ini menjadi pelajaran, kita ingin berkontribusi ya dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Nah, ini penting. Nanti masyarakat juga jangan sampai terlalu antipati ya. Bisa jadi ketika ini seorang mantan napiter sebenarnya sudah berubah, tapi kemudian ditolak, dia akan merasa putus asa dan dia akan kembali ke dunia terorisme. Nah, maka ini penting, ini jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama.